Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Lampung menyoroti tak ada koordinasinya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Lampung. Menurut Ketua PGSI Lampung Suprihatin, pemerintah seharusnya jangan terburu-buru membuka sekolah. Kegiatan belajar tatap muka sebaiknya diterapkan untuk siswa sekolah menengah atas atau SMA dan SMK. Karena menurutnya di usia SMA dan SMK, para siswa lebih mudah diatur dan diarahkan mengenai penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kebijakan pembukaan sekolah di jenjang SD dan SMP dinilai keliru karena usia SD dan SMP lebih sulit diatur. Meski demikian, Suprihatin mengatakan PGSI setuju atas dibukanya kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan alasan warga sekolah terdeteksi baik dari data hingga riwayat perjalanan. Namun pihaknya menekankan warga sekolah harus menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, warga sekolah seperti guru dan siswa yang habis berpergian dari luar daerah harus dilakukan karantina. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan harus selalu berkoordinasi tentang upaya mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Daripada sementara di mall kan dengan dibatasi itu lebih susah. Kalau sekolah sudah pemerintah cepat mengambil kebijakan, tinggal instansi terkait Dinas Pendidikan itu untuk serius menangani sekolah-sekolah yang itu. Apa yang dibutuhkan umpamanya? Bekerja sama dengan instansi terkait, contohnya puskesmas. Itu sebenarnya lebih mudah, Pak. Ya, saya setuju asal mematuhi protokol kesehatan. SMK ini sebenarnya kita siap untuk melakukan belajar tatap muka kok. Cara mengaturnya lebih mudah. Anak-anak tidak boleh jajan, cukup bawa kotor. Siap. Kalau anak-anak kan susah, Mas. Gitu. Saya kira kebijakan yang terbalik. Saya kira mohon kepada SMA, SMK itu lebih mudah untuk Persatuan Guru Indonesia. Berdasarkan SKB 4 Menteri Daerah yang berada di zona kuning dan hijau diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap. Inilah yang menjadi acuan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia seprovinsi Lampung mendukung langkah kebijakan belajar tatap muka. Ketua PGRI Lampung Soeharto, belajar jarak jauh yang selama ini dilaksanakan kurang efektif karena esensi pendidikan adalah interaksi langsung. Karena dalam proses belajar ada pembinaan karakter, pembinaan watak, dan kepribadian anak. Sosialisasi kepada orang tua dan siswa harus dilakukan secara masif. Perlu ada pemahaman yang sama dalam menjaga protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Pembelajaran di setiap sekolah harus dibatasi. MKKS memutuskan model pembelajaran baik dari sisi pelaksanaan, pengawasan, dan dampak. Periksa apakah sarana-prasarana pendukung pencegahan COVID-19 itu di sekolah itu lengkap dan memadai. Kemudian apakah sekolah itu sudah memiliki protokol kesehatan dalam rangka menunjang proses IPM. Kemudian apakah hasil verifikasi yang dilakukan oleh Capdin itu memenuhi syarat atau tidak. Kemudian ada izin dari komite sekolah, kemudian persetujuan dari orang tua siswa, dan harus juga ada persetujuan dari ketua gugus COVID pemerintah setempat. Artinya tidak semudah yang kita bayangkan untuk bisa tatap muka. Kalau persyaratan itu sudah terpenuhi, saya kira memang sekolah akan melakukan kegiatan tatap muka karena memang esensi pendidikan itu adalah interaksi langsung, sehingga tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga pembinaan karakter. Berdoa bersama, mudah-mudahan langkah itu ya langkah yang terbaik untuk generasi kita, untuk anak-anak kita. Ada beberapa daerah yang menerapkan 1 minggu tatap muka, 1 minggu belajar daring. Ada juga yang melakukan shift pagi dan sore. Pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning adalah kewenangan pemerintah daerah, termaksud hak kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua. Pembelajaran tatap muka bukan merupakan kewajiban atau paksaan, melainkan pilihan-pilihan. Tentunya, berbagai prosedur dan protokol kesehatan harus tetap dijaga, dan sekolah
harus melaksanakan persiapan sehingga kesehatan siswa tetap terjaga. Ini bukan soal tatanan kehidupan baru atau bukan. Ini menyangkut hak asasi dan hak warga meminta perlindungan negara. Dengan kondisi saat ini, satu kebijakan yang gagal berdaya rusak tinggi pada generasi. Thank you.